إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya kita bermajlis ilmu, menghadiri salah satu taman surga yang ada di permukaan bumi Allah ini. Sebuah majlis yang dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menghadirinya. Bahkan Allah mempersaksikan di hadapan malaikat-malaikatnya bahwa Allah akan mengampuni mereka yang hadir di majlis itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Saksikanlah oleh kalian wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semuanya. Semoga kita keluar dari majlis ilmu ini dalam kondisi bersih dari dosa dan kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita semuanya. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari ke depan kita akan kedatangan tamu yang spesial. Kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Tamu ini hanya datang sekali dalam setahun. Tamu ini pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tamu ini juga pernah mendatangi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamu ini juga pernah datang dalam kehidupan kita pada tahun yang lalu dan dia akan kembali. Tamu ini dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia tidak datang dengan tangan hampa. Dia datang membawa oleh-oleh. Dia datang membawa kemuliaan dan keistimewaan. Dia datang membawa berbagai kebaikan. Itulah bulan Ramadan. Bulan yang dinantikan oleh mereka orang-orang yang beriman. Bagi mereka orang-orang yang beriman, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dalam kehidupan mereka. Karena bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Bulan yang dinantikan oleh mereka yang senantiasa terpuruk dalam perbuatan-perbuatan dosa. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang dijanjikan oleh Allah setiap malamnya akan ada hamba-hambanya yang dimerdekakan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memiliki jatah untuk hambanya ada di antara mereka yang Allah akan bebaskan, yang Allah akan merdekakan mereka dari api neraka, dan itu berlaku di setiap malamnya di bulan Ramadan. Oleh karenanya kita sering mendengar para imam ketika mereka kunut witir, sering mereka selipkan satu doa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah pundak-pundak kami dari api neraka. Merdekakanlah kami dari api neraka itu ya Allah. Ini sering kita dengar dari Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi ketika mereka doa kunut. Karena memang di setiap malam dari bulan Ramadan yang kita lewati,
Sebagaimana dikatakan Nabi SAW, ada hamba-hamba Allah yang Allah merdekakan mereka dari api neraka. Dan itulah yang kita harapkan, ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang datang dengan ampunan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, mereka berharap pahala dari Allah, dan mereka berpuasa imanan karena dasar iman, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Dari hadis inilah para ulama mengatakan bahwa Ramadan bulannya ampunan. Tetapi tidak serta-merta ampunan itu didapatkan oleh seseorang tanpa usaha. Bahkan ada orang-orang yang berusaha tapi tak mendapatkan ampunan itu. Sebagaimana hadis yang tadi telah kita dengar yang dibawakan oleh MC kita, bahwa celaka seseorang yang memasuki bulan Ramadan namun mereka keluar belum berhasil meraih ampunan Allah. Ketika Nabi menaiki mimbar, Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Lamma sa'ada al-mimbar qala amin, amin, amin. Ketika Nabi menaiki mimbar, Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Maka para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, atani Jibril. Aku telah didatangi oleh Jibril. Dan Jibril mengatakan kepadaku, celaka, raghima anfu mri'in. Celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, thumma kharaja falam yughfar lahu. Celaka seseorang yang diizinkan Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah izinkan dia masuk bulan yang mulia. Diperkenankan oleh Allah. Allah berikan taufik. Dia bisa bertemu dengan Ramadan itu. Namun keluar dia dari Ramadan, dia belum berhasil mendapatkan ampunan Allah. Artinya ada orang-orang yang sia-sia puasanya itu. Tak mendapatkan ampunan Allah. Tidak bisa mendapatkan kemuliaan dari bulan Ramadan yang datang kepadanya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW mengatakan, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash, wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dan betapa banyak orang-orang yang mendirikan salat malam. Dia menghidupkan malam Ramadan. Walaysa lahu min qiyamihi illa sahar. Namun dia tidak mendapatkan pahala dari qiyamul lail, melainkan hanya bergadang capeknya saja. Allahu Akbar. Hadis ini berisi ancaman bahwa ternyata ada orang yang berpuasa namun tak dinilai puasanya. Ada orang yang mengerjakan salat namun tak dinilai salat malamnya. Maka kita harus waspada. Jangan sampai kita masuk dalam kategori hadis ini. Tentu angan-angan kita bagaimana kita menjadi orang yang selamat dan beruntung dengan datangnya bulan ini. Jangan menjadi orang yang didoakan kehancuran oleh malaikat dan diaminkan oleh Nabi SAW. Sejatinya malaikat Jibril yang mendoakan kehancuran bagi mereka memasuki Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan Allah, dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, setiap kita hendaklah berhati-hati di dalam menjalani ibadah puasa ini. Dan pasti ada sebab.
Tidak mungkin mereka berpuasa dan tidak diterima tanpa sebab. Pasti ada penyebabnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Mungkin sebahagian kita akan menganggap Allah itu zalim. Allah perintahkan kita berpuasa, tapi Allah tak menerima puasa. Ini gimana ceritanya? Allah wajibkan kita berpuasa, kutiba alaikumusiyam. Tapi kenapa Allah tak menerima puasa kita? Maka ketahuilah Allah tak pernah menzalimi hambanya. Allah tahu kenapa orang ini mendapatkan balasan dari puasanya. Karena ada kesalahan dan ada pelanggaran tentunya yang tak pernah diperdulikan oleh mereka ketika menjalani ibadah puasa. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini sejatinya mengingatkan kita agar kita berhati-hati dalam beribadah puasa itu. Tujuan Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa namun tak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Apa tujuan Nabi menyampaikan hadis ini? Tujuannya agar kita berhati-hati dalam menjalani ibadah ini. Pertanda bahwa ada sekelompok orang yang tak diterima puasanya. Dan Nabi mengatakan bukan sedikit. Nabi mengatakan banyak, betapa banyak orang yang berpuasa. Bukan sedikit jumlahnya. Nabi mengatakan betapa banyak, berarti bukan jumlah yang sedikit. Saudaraku, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kedatangannya membuat adanya satu perubahan di surga dan di neraka. Bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang malam pertama dari bulan Ramadan itu. Apabila datang malam pertama dari Ramadan itu, maka Allah buka semua pintu surga. Dan tak ada satupun pintu surga yang tertutup. Dan ketika datang malam pertama dari Ramadan itu, Allah tutup semua pintu neraka. Tak ada satupun yang terbuka. Wasulsilatis syayatin, wasufidatis syayatin. Dan datangnya bulan Ramadan menjadi adanya perubahan di tengah para syaitan. Mereka terbelenggu dan terikat. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah bulan yang penuh dengan keberkahan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Kata Nabi SAW, datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di antara keberkahan itu adalah apa yang kita sebutkan semuanya. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang menjadikan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, terbelenggu syaitan. Ya. Dan Allah memerdekakan hambanya dari api neraka di setiap malam-malam Ramadan. Subhanallah. Dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya apa? Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah. Dan inilah mengapa setiap kita harus berpacu dalam kebaikan di bulan Ramadan. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang selalu berharap kebaikan, datanglah, sambutlah bulan ini. Wahai Anda yang selalu mengerjakan keburukan, tinggalkanlah keburukan-keburukan itu. Walillahi urtaqa minan nar. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa persiapan yang perlu kita miliki sebelum datangnya bulan itu. Hendaklah setiap kita berbekal menyambut tamu yang mulia ini. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang sia-sia di dalam melalui bulan Ramadan. Di antara persiapan
yang harus kita lalui adalah miliki keimanan di dalam puasa dan miliki niat yang baik di dalam berpuasa. Dan itu menjadi dua syarat puasanya akan mendatangkan ampunan Allah. Bagaimana puasa yang mendatangkan ampunan Allah? Nabi mengkaitkan dengan dua syarat. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa karena didasari iman dan berharap pahala. Dua syarat. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dua syarat. Harus ada dua syarat ini. Didasari dengan iman dan berharap pahala. Maka ketika kita menjalani puasa ini, perbaiki keimanan kita. Dan perbaiki niat kita. Apa maksud berpuasa didasari dengan iman? Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? La. Berpuasa didasari dengan iman. Kita sering dengar hadis itu ya. Barang siapa yang berpuasa didasari dengan iman dan berharap pahala dari Allah, ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pertanyaannya, apa maksud berpuasa didasari dengan iman? Ada yang ingin mencoba? Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, maksud berpuasa didasari dengan iman 3. Yang pertama, mu'minun bi fardhiyatis shiyam. Dia beriman dengan kewajiban puasa itu. Dia tidak meragukan kewajiban puasa itu. Ini poin yang pertama. Maksud seseorang yang berpuasa karena iman. Dia menjalani ibadah puasa karena memang itu adalah kewajiban. Dan dia beriman dengan kewajiban itu. Dia membenarkan kewajiban yang datang dari Allah. Yang kedua, annahu yu'minu bithawabil jazil wal jaza' min 'indillahi 'azza wa jalla. Dia beriman bahwa Allah menyiapkan pahala dan balasan di balik puasa itu. Dia beriman dengan adanya balasan dan pahala yang disiapkan oleh Allah bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, dia beriman adanya ancaman sebagai balasan bagi mereka yang tidak berpuasa. Pertanyaannya, apa ancaman orang yang tidak berpuasa tanpa uzur? Apa ancaman orang yang tidak berpuasa? Kita terkadang sedih mendapati sebahagian kaum muslimin. Mereka makan di siang Ramadan. Padahal mereka adalah orang yang tak beruzur syar'i. Sebahagian saudara kita di pasar. Sebagian saudara kita yang mungkin bekerja di siang harinya mereka berbuka, tak berpuasa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasa'i, Nabi SAW pernah diceritakan oleh sahabatnya Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi berkata, bainama ana naimun, kata Nabi, ketika aku sedang tidur, atani rajulan, aku didatangi oleh dua orang,
Mimpi. Nabi melihat dalam mimpinya. Dan mimpi Nabi adalah wahyu. Nabi bercerita, ketika aku sedang tidur, atani rajulan, aku datangi oleh 2 orang. Fa akhadha bi tab'ayya, dan 2 orang ini mengambil kedua lengan tanganku. Fa ataya bi jabalan wa'ra, dan mereka membawaku ke sebuah gunung yang sangat terjal dan sangat tinggi dan sulit didaki. Mereka membawaku dan sampailah aku di sebuah gunung yang terjal. Faqala is'ad, maka 2 malaikat tadi pun memerintahkanku untuk menaiki gunung tersebut. Faqala inni la utiquhu, Nabi SAW mengatakan aku tak sanggup menaiki gunung itu. Faqala sanusahiluhu laka, maka 2 orang ini yang sejatinya adalah malaikat, dia mengatakan, kami akan membantumu menaiki gunung yang terjal ini. Qala fasa'adtu, maka Nabi mengatakan aku pun mendaki gunung tersebut. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, hingga ketika aku telah sampai di pertengahan itu, idza bi aswatin syadidah, aku mendengarkan suara yang sangat keras. Aku mendengarkan suara yang sangat keras sekali. Faqultu ma hadhihi al-aswat, maka aku berkata, suara apa ini? Maka 2 orang tadi mengatakan, hadza awa'u ahli nar, ini adalah suara penghuni api neraka. Thumma intalaqt, maka aku pun kembali melanjutkan perjalanan mendaki gunung tersebut. Idza biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatan ashdaquhum tasilu min ashdaqihim dama. Hingga ketika aku menaiki puncak gunung tersebut, aku mendapati ada sekelompok kaum yang aku menyaksikan mereka dalam kondisi tergantung, kaki mereka terikat dan terkail, kaki mereka di atas, kepala mereka di bawah. Dalam kondisi aku menyaksikan mulut mereka robek, dan mulut yang robek itu mengalirkan darah yang luar biasa. Faqultu man haula, maka aku bertanya kepada 2 orang yang mendampingiku, siapa orang ini? Kondisi yang sangat menakutkan, tergantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dan aku menyaksikan mulut mereka robek dan mengalirkan darah yang begitu banyak. Siapa mereka? Maka 2 orang yang sejatinya malaikat itu mengatakan, humul ladzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang tak berpuasa di siang Ramadan. Ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah ancaman orang yang tidak berpuasa tanpa uzur yang syar'i. Dan kita wajib mengimani ancaman ini, sebagaimana kita wajib mengimani adanya balasan kebaikan yang Allah siapkan bagi mereka yang berpuasa. Dan itulah maksud mereka beriman ketika menjalani ibadah puasanya. Itulah maksud mereka berpuasa karena dasar iman. Mereka beriman dengan kewajiban puasa, mereka beriman dengan balasan yang disiapkan oleh Allah atas puasa yang mereka kerjakan, dan mereka beriman dari ancaman yang Allah siapkan bagi mereka yang tidak berpuasa. Kemudian syarat yang kedua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang seperti apa yang dijanjikan ampunan Allah bagi mereka itu? Ihtisaban. Sudah masuk Isya. Baik, kita dengarkan panggilan azan terlebih dahulu. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, syarat yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang mendatangkan ampunan Allah adalah puasa yang didasari dengan ihtisaban, imanan ihtisaban. Syarat yang kedua adalah ihtisab. Dia berpuasa benar-benar murni, niatnya hanya ingin mendapatkan balasan dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain.
Maka ketika seorang berpuasa, perbaiki niat. Luruskan niat. Benahi niat. Karena boleh jadi ada yang puasa niatnya itu bukan karena Allah. Mungkin niatnya karena ingin diet. Atau niatnya memasuki bulan puasa karena dia sangat gembira. Omsetnya besar di bulan Ramadan itu bagi para pedagang. Maka niatkan semata-mata dia menjalani ibadah puasa Ramadan itu karena ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Ampunan Allah lah yang dia harapkan di balik puasa itu. Pahala yang dia inginkan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain membutuhkan keikhlasan di dalam mengerjakannya, puasa juga demikian. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. 2 poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai persiapan bekal kita menyambut datangnya bulan Ramadan agar tidak sia-sia. Poin yang pertama, tinggalkan seluruh apa yang dilarang ketika menjalani ibadah puasa. Tinggalkan larangan-larangan dan pantangan-pantangannya. Di antara pantangan yang harus ditinggalkan adalah perkataan dusta dan perbuatan dusta. Perkataan dan perbuatan dusta. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dustanya dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepada seseorang yang meninggalkan lapar dan hausnya, yang meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh dengan puasa orang yang seperti ini. Saya ulangi hadisnya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsunya, perkataan dustanya dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepada seseorang yang meninggalkan makan dan minum itu. Artinya Allah tak butuh dengan puasa yang seperti itu. Allah tidak butuh dengan puasa yang seperti itu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka ketika seorang menjalani ibadah puasa, dia harus tinggalkan kedustaan. Dan dari hadis ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa dusta itu terbagi menjadi 2. Dusta ucapan dan dusta perbuatan. Dusta perkataan, insya Allah ma'ruf, bohong. Ya, dia memberikan persaksian sumpah palsu. Ya, hati-hati para pedagang ini. Terkadang demi melariskan barang dagangannya dia berdusta. Nabi SAW mengatakan ada 3 golongan manusia. Thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Wa la yandur ilaihim, wa la yuzakihim, wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan melihat dia dengan pandangan kasih sayang. Allah tidak akan ajak dia berbicara kelak pada hari kiamat. Allah tak peduli dengan dia. Dan Allah tak akan mensucikan dia dari dosa dan kesalahannya. Dan baginya azab yang sangat pedih. Di antaranya siapa? Al-munaffiq sil'atahu bil halifil kadhib. Seorang pedagang yang ingin melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ayo Pak, ini bagus. Demi Allah ini barang limited edition. Dan lain sebagainya. Ya, dengan persaksian sumpah palsunya.
tujuannya agar jualannya laris, cepat habis. Maka dikhawatirkan puasa Anda bukanlah puasa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jauhi kedustaan dari perkataan itu. Orang tua juga harus hati-hati. Yang ingin melatih anaknya puasa, terkadang mereka berbuat sebuah kedustaan. Sang anak, dia bertanya kepada ibunya, berapa jam lagi kita akan berbuka? Kata sang ibu, sebentar lagi sekitar setengah jam, padahal masih tiga jam. Dusta atau tidak? Dusta. Boleh dusta bercanda? Tak boleh. Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin. Aku memberikan satu jaminan bagi kalian rumah di surga. Liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Bagi mereka yang meninggalkan kedustaan walaupun posisinya bercanda. Allah akan menjamin satu rumah di surga bagi siapa? Bagi mereka yang meninggalkan kedustaan walaupun bercanda. Jadi nggak boleh yang namanya bercanda itu berbohong. Ya, nggak bercanda, nggak ada. Engkau bercanda silakan, tapi jangan berbohong, jangan mengandung unsur kedustaan. Baik. Kemudian yang kedua adalah perbuatan yang mengandung dosa, bukan perkataan. Apa contohnya? Perbuatan, bukan perkataan, tetapi perbuatan itu mengandung kebohongan dan kedustaan. Apa contohnya? Apa? Berkhianat? Nah, berkhianat. Tetapi biasanya berkhianat itu ada perkataannya juga. Taib. Menggelapkan dokumen. Memalsukan laporan. Dia membuat laporan tetapi dipalsukan laporan itu. Ya, dia diamanahkan untuk menggandakan sebuah dokumen di fotokopi, kemudian ketika diberikan bon, dia rubah harganya. Padahal cuma 10.000, dibuat 50.000. 40.000-nya kemana? Kantong. Dia berikan fakturnya, dia berikan bonnya ke atasan. Ini barangnya, ini bonnya. Lisannya tak berucap, tetapi perbuatannya mengandung dusta. Contoh lain, kedustaan dengan perbuatan curang dalam takaran dan timbangan. Ada orang mau beli barang, ditimbang 1 kilo. Dan timbangan itu menghadap kepada penjual. Ternyata masih kurang 1 on. Baru 9 on, tapi harganya dihargai 1 kilo. Terjadi kedustaan. Kedustaan dan kebohongan dengan perbuatan itu ada. Subhanallah. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Nabi, Allah tak butuh dengan puasa orang seperti ini. Hati-hati. Inilah yang dikatakan Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa, namun mereka tidak mendapatkan dari puasa kecuali lapar dan haus. Sia-sia. Diberikan satu amanah, tidak dia sampaikan amanah itu. Seharusnya tanggung jawab di pundaknya dia jalankan, tapi tak dia jalani. Seharusnya dia berikan kepada rakyat bantuan-bantuan yang diamanahkan kepadanya, tetapi yang disalurkan hanya setengahnya saja. Subhanallah. Maka puasa dia adalah puasa yang tak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di antara perkara yang harus ditinggalkan ketika mereka sedang berpuasa adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Di antara perkara yang harus dijauhi oleh seorang ketika berpuasa adalah meninggalkan perbuatan laghu.
Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurbi, innama as-siyamu minal laghwi warrafathi, fa in sabaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni mru'un sha'im, inni sha'im, inni sha'im." Kata Nabi SAW, puasa itu bukan hanya sebatas meninggalkan makan dan minum. Perhatikan baik-baik, ma'asyiral muslimin. Nabi mengatakan puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Akan tetapi puasa itu juga engkau harus meninggalkan laghu, perbuatan yang sia-sia, warrafath, dan perkataan perbuatan yang kotor dan keji. Apabila ada orang yang mencacimu, ada orang yang menghinamu, katakan saya sedang berpuasa. Perhatikan baik-baik hadis ini, ma'asyiral muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Tetapi puasa seseorang juga harus meninggalkan perbuatan yang laghu, sia-sia. Apa perbuatan yang sia-sia? Perbuatan yang tak berfaedah, yang tidak ada manfaatnya. Tinggalkan perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan. Nah, ada manfaatnya. Apa contohnya? Ngabuburit. Apalagi? Main game. Apalagi? Tidur? Banyak tidur. Mungkin banyak tidur. Baik. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Tidur dengan keimanan. Baik, barakallahu fiik. Kalau Ashabul Kahfi memang dibuat Allah tidur ya. Kalau kita niatnya memang tidur sepanjang itu. Baik. Tinggalkan perkara yang sia-sia. Karena boleh jadi perkara yang sia-sia ini merusak puasa kita. Sebagaimana orang yang sholat Jumat, dia melakukan perbuatan yang sia-sia, Nabi katakan tidak ada pahala Jumat baginya. Nabi SAW mengatakan, "Man massal hasa fala jum'atalah. Man massal hasa faqad lagha, wa man lagha fala jum'atalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang bermain kerikil di hari Jumat ketika khutbah sedang berlangsung, main kerikil. Karena di zaman Nabi SAW, Masjid Nabawi hamparannya apa? Tanah. Terkadang ada kerikil-kerikil kecil, sahabat main ketika khutbah Jumat berlangsung. Kalau kita mungkin sekarang main karpet, ya, atau main apa? Handphone. Hati-hati, ma'asyiral muslimin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bermain kerikil di hari Jumat ketika khutbah sedang berlangsung, maka dia dikatakan lagha, orang yang telah berbuat perkara yang sia-sia. Konsekuensinya apa? Waman lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada pahala Jumat baginya. Lihat. Tidak ada pahala Jumat bagi dia. Padahal dia duduk setengah jam mungkin. Tambah salatnya. Tetapi hanya perbuatan yang kecil itu memberikan pengaruh dampak yang luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man qala li sahibihi yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya yang sedang berisik, "Diam. Khatib sedang berkhutbah, jangan berisik." Itu dikatakan apa sama Nabi? Lagha, orang yang telah berbuat perkara yang sia-sia. Dan Nabi mengatakan, "Wa man lagha fala jum'atalah." Nabi mengatakan barang siapa yang melakukan perbuatan yang sia-sia itu, tidak ada pahala Jumat baginya. Subhanallah. Padahal dia mengingatkan orang berisik. Tetapi itu dipandang syariat sebagai perbuatan yang sia-sia. Dan ternyata itu memberikan pengaruh dampak yang luar biasa. Tidak dapat pahala Jumat hanya gara-gara itu. Maka hati-hati dengan perbuatan yang sia-sia. Kita terkadang memandang itu satu hal yang kecil. Tetapi yang kecil itu bisa merusak yang besar. Seperti kata pepatah, karena nila setitik, nah, rusak apa? Susu sebelanga. Titik kecil, tapi bisa buat rusak. Subhanallah. Maka ketika kita berpuasa, ahibati fillah, tinggalkan apa? Laghu, perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang tak berfaedah. Ya. Handphone. Kalau dia berfaedah, silakan buka. Anda ingin baca Quran di handphone, silakan buka.
Ada kebutuhan, engkau ingin menelpon seseorang, hajat keperluan, silakan. Tapi kalau tidak, jangan buka handphone itu. Dikhawatirkan Anda akan terseret. Buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Banyak orang-orang yang menjadikan handphone itu sebagai upaya agar tidak terasa puasanya. Tidak kerasa lama. Kemudian nonton televisi. Jalan-jalan ke sana, jalan ke sini. Ya ikhwan, Ramadan. Cari kesibukan ibadah. Baca Al-Quran. Ini bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Satu-satunya bulan Hijriyah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Tidak ada Allah sebutkan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Tidak. Hanya Ramadan saja satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah kaitkan Ramadan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Khatamkan Al-Quran, sibukkan dengan Al-Quran. Tinggalkan perkara yang sia-sia. Ada waktu luang, ambil Quran. Capek, silakan istirahat sesaat. Bangun lagi, baca Quran lagi, ambil lagi Quran itu. Tinggalkan hal-hal yang sia-sia. Mau hidupkan televisi, sia-sia atau tidak? Sia-sia jangan hidupkan. Mau buka handphone, sia-sia atau tidak? Sia-sia jangan hidupkan. Mau jalan-jalan, sia-sia atau tidak? Sia-sia jangan hidupkan motor, dan seterusnya. Khatamkan Al-Quran, ya ikhwan. Imam Syafi'i rahimahullah. Para ulama yang lain, mereka menghatamkan Al-Quran, berpacu menghatamkan Al-Quran. Bahkan nyaris tidak ada waktu mereka untuk tidur. Sulit rasanya membayangkan bagaimana para ulama bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang cepat. Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan berapa kali? Apa? Dalam bulan Ramadan berapa kali dia menghatamkan? 60. Berarti seharinya berapa? 2 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain dari jalur muridnya Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman muridnya Imam Syafi'i. Kana Imam Syafi'i yakhtimul Quran 60 khatmatan fi salah. Di dalam salat. 60 khatam itu dalam salat. Di luar salat lain lagi ceritanya. Antum bisa membayangkan sehari 2 kali khatam itu gimana ceritanya? Nyaris tidak ada waktu untuk tidur. Apalagi raun-raun ke pasar Ramadan. Tidak ada waktu. Satu Al-Quran berapa juz? 30 juz. 2 Al-Quran berapa juz? 60 juz. Satu hari berapa jam? 60 bagi 24 berapa? Satu jamnya berapa juz khatam? Berapa kali khatam? Siapa yang sanggup seperti itu? Kenapa mereka bisa seperti itu? Satu kali khatam 2 kali, satu hari khatam 2 kali, satu hari khatam 2 kali. Nyaris tidak ada waktu yang terbuang sia-sia para ulama. Habis suaranya baca Quran. Utsman bin Affan khatam sehari sekali Al-Quran Al-Karim. Imam Abu Hanifah khatam sehari 2 kali. Sama seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Berpacu dalam Al-Quran Al-Karim. Hampir tidak ada waktu untuk tidur. Apalagi sampai buka gadget. Ada handphone di zaman dahulu. Tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Maksimalkan dalam ibadah ini. Kemudian yang harus ditinggalkan adalah ar-rafath. Perkataan kotor. Perkataan yang kotor. Perkataan yang keji. Contohnya apa? Nabi berikan satu contoh dalam hadis itu. Apabila ada orang yang mencacimu, ada orang yang menghinamu, katakan saya sedang berpuasa. Di situ Nabi mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita menanggapi orang yang membuat kita marah. Ada orang mencacimu, ada orang menghinamu, katakan saya sedang berpuasa. Ini solusi yang diberikan Nabi SAW. Di situ Nabi ingin mengajarkan kita untuk mengendalikan amarah, mengendalikan emosi, mengontrol emosi.
mengendalikan emosi, kendalikan. Jangan terpancing amarahmu, jangan terpancing emosimu. Ada orang yang mencacimu, katakan saya sedang berpuasa. Hah? Katakan saya sedang berpuasa. Ingatkan dirimu, saya sedang puasa. Kalau saya marah, berbahaya. Disinilah benar apa yang dikatakan orang kalau puasa jangan marah. Hah? Oh, lagi puasa tidak boleh marah. Benar itu. Benar. Kita dituntut untuk mengendalikan diri, bersabar, nggak gampang marah. Lihat Nabi berikan contoh, ada orang mencacimu, ada orang menghinamu, katakan saya sedang berpuasa. Jangan diladenin. Nabi mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi. Jangan gampang marah. Makanya yang pengen marah sama istri, tahan. Hah? Saya sedang berpuasa. Kalau mau ribut nanti lepas berbuka puasa, gitu. Lah, tidak ada. Tetap kagak boleh. Hah? Ana lagi puasa. Kalau mau ribut nanti malam. Tidak. Hah? Tetap tidak boleh. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Taib. Kemudian yang harus ditinggalkan ketika kita berpuasa adalah meninggalkan kezaliman. Meninggalkan kezaliman. Karena kezaliman itu bisa membuat kita ini bangkrut di hari kiamat. Hadithul Muflis. Hadis yang sangat terkenal. Riwayat Imam Muslim. Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan orang yang enggak punya uang dinar dirham ya Rasulullah. Tidak. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa umrah. Orang yang bangkrut dari umatku nanti di hari kiamat adalah mereka yang datang dengan membawa pahala salat. Dia datang membawa pahala puasa. Dia datang membawa pahala haji, pahala umrah, zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadha, wa akala mala hadha, wa daraba hadha, wa safaka dama hadha, wa qadhafa hadha. Tetapi dia juga membawa dosa-dosa kezaliman. Dia pernah mencaci saudaranya, menghina saudaranya. Syatama hadha, wa akala mala hadha. Dia makan harta saudaranya. Hah? Dia makan harta saudaranya. Hati-hati ma'asyarul muslimin. Ini kezaliman. Ya, makan harta milik orang lain. Makan harta warisan bukan hak dia. Hati-hati. Ini kezaliman. Ya. Di antara kezaliman itu adalah menunda pembayaran hutang. Padahal Anda mampu. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, matlul ghani zulmun. Orang yang menunda pelunasan hutang saudaranya adalah satu tindak kezaliman. Nah, yang punya hutang sekarang, Anda mampu melunasinya, bayar. Jangan sampai Anda menunda hutang, tak melunasinya, merusak pahala puasa Anda. Kezaliman. Nabi SAW mengatakan, orang yang bangkrut dari umatku kelak pada hari kiamat adalah mereka yang datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala ini, pahala itu. Namun di lain sisi, dia melakukan mencaci saudaranya, dia makan harta saudaranya, dia menuduh, memfitnah saudaranya, qadhafa hadha wa safaka dama hadha, bahkan dia menumpahkan darah saudaranya, wa daraba hadha, dia memukul saudaranya. Kezaliman dia lakukan. Dia bukan hanya datang dengan membawa pahala di hadapan Allah, tetapi dia juga datang di hadapan Allah membawa dosa-dosa kezaliman yang pernah dia perbuat. Lantas apa yang akan diperlakukan oleh Allah orang yang seperti ini? Dia harus menyelesaikan kezalimannya. Dia harus membayar kezalimannya itu. Dengan cara apa? Pakai apa dia harus membayar kezalimannya?
dengan pahala salatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala hajinya, dengan pahala umrohnya dan seterusnya. Itu yang akan dijadikan sebagai nilai tukar. Dia bayar kezalimannya bukan dengan rupiah, bukan pula dengan dolar, bukan dengan real, bukan dengan mata uang yang lain, dinar dan dirham, tidak ada lagi. Bayarnya pakai apa? Pakai pahala puasa yang pernah kau lakukan. Bayar, berikan pahala itu kepada orang yang pernah kau makan hartanya, yang pernah kau tunda pelunasan hutang itu, bayar dengan pahala puasa Anda. Habis. Pahala puasa, pahala salat, pahala ini dijadikan nilai tukar atas kezaliman yang telah dia perbuat. Itu akan ditransfer, diambil oleh Allah, Allah pindahkan kepada orang yang pernah dia zalimi di dunia. Kemudian Nabi SAW, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahu thumma turiha fin nar. Kata Nabi SAW, apabila pahalanya sudah habis dan kezalimannya masih ada, belum tercukupi dengan bayaran pahala dia itu, maka dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi yang akan dipindahkan kepada dia. Subhanallah. Pahala tak dapat, dosa bertambah. Dia puasa, pahalanya untuk orang lain. Dia salat, pahalanya untuk orang lain. Dia salat malam, pahalanya untuk orang lain. Dia salat tarawih, pahalanya untuk orang lain. Bangkrut. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hati-hati ma'asyiral muslim. Yang sekarang sampai detik ini punya hutang, lunasi. Ada kemampuan melunasi hutang, bayar. Ikhwan, jangan antum anggap remeh hutang itu. Nabi tak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Dan orang yang punya hutang di alam kuburnya panas. Suatu ketika Nabi SAW dihadapkan jenazah di hadapan beliau. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, salatkan dia. Kata Nabi, alaihi dain, ini orang punya hutang enggak? Kata sahabat, dinaran, 2 dinar dia punya hutang ya Rasulullah. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, silakan kalian salatkan saudara kalian ini. Nabi tidak mau menyalatkan. Sampai datanglah sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliaulah yang berinisiatif untuk melunasi hutang saudaranya ini. Biar aku yang melunasinya ya Rasulullah. Mendengarkan itu baru Nabi mau mengerjakan dan menyolatkannya jenazah ini. Setelah selesai sholat jenazah, proses berikutnya pemakaman. Selesai pemakaman, Nabi kembali berjumpa dengan Abu Qatadah. Nabi tanya Abu Qatadah, engkau sudah lunasi hutang yang tadi engkau berjanji akan melunasi hutang dia? Belum ya Rasulullah. Di kesempatan yang lain berjumpa lagi sama Abu Qatadah. Nabi tanya lagi, engkau sudah lunasi hutang dia? Sudah ya Rasulullah. Kata Nabi, al-an baradat, sekarang baru dingin tuh jenazah di alam kuburnya. Sekarang baru dingin, tadi kepanasan dia. Kau belum lunasi hutang dia. Subhanallah. Ya ikhwan, jangan antum anggap remeh hutang itu. Lunasi hutang itu. Menunda-nunda pelunasan hutang adalah kezaliman, kata Nabi SAW. Kalau anda mampu, segera lunasi. Kezaliman itu akan membuat kita bangkrut di hari kiamat. Apakah kita rela? Kita yang berpuasa, tapi pahalanya buat orang yang belum kita bayar hutang kita sama dia. Rela? Kalau anda rela, silahkan. Relakah anda bacaan Quran anda, salat malam anda, salat tarawih anda, sedekah anda untuk orang lain? Kalau rela, silahkan. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Ahibati fillah, tinggalkan seluruh bentuk kezaliman. Di bulan puasa,
Jadikan dia momen yang berharga untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk poin yang kedua. Yang harus dilakukan oleh seorang ketika berpuasa adalah berusaha semaksimal mungkin mengerjakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi meninggalkan pantangan dan larangan, kalau sekarang berusaha menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah-sunnah Nabi ketika seorang berpuasa itu banyak. Di antaranya apa? Sahur. Sahur. Berbuka puasa. Sahur di antara sunnahnya adalah mengakhirkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalun nas bi khairin ma ajjal fitr wa akharu sahur," atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Manusia akan berada dalam kebaikan mereka selama mereka menyegerakan perbukaan dan mengakhirkan sahurnya. Di antara sunnah ketika sahur memakan beberapa butir kurma. Sunnah sahur diantaranya makan kurma. Nabi SAW mengatakan, "Ni'ma sahuril mu'min at-tamar." Nikmatnya sahur seorang mukmin ketika dia makan kurma. Bukan berarti nggak boleh makan nasi. Silakan makan nasi, tapi luangkan memakan beberapa butir kurma. Maka siapkan kurma itu ketika sahur. Yang belum punya kurma, siapkan segera beli kurma itu. Kemudian, di antara sunnah ketika sahur adalah memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 18. Allah ceritakan kebiasaan orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Apa kebiasaan orang-orang yang bertakwa? Surat Az-Zariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu selalu beristighfar di waktu sahurnya. Orang yang bertakwa senantiasa memperbanyak istighfar di waktu sahur. Bukankah tujuan kita berpuasa Ramadan la'allakum tattaqun? Maka kebiasaan orang bertakwa itu harus kita ketahui. Apa sih kebiasaan orang yang bertakwa? Kebiasaan mereka adalah memperbanyak istighfar di waktu sahur. Karena waktu sahur adalah waktu yang sangat spesial. Sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan Allah mengatakan, barang siapa yang meminta ampunan akan aku berikan ampunan. Dan barang siapa yang meminta hajat akan aku berikan. Barang siapa yang meminta perlindungan akan aku berikan perlindungan. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Dan sahur masuk bagian sepertiga malam terakhir. Manfaatkan sahur, perbanyak istighfar. Perbanyak meminta hajat kepada Allah. Seorang istri yang sedang menyiapkan makanan, menyiapkan gelas-gelas, menyiapkan piring, lisannya jangan nganggur. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Perbanyak istighfar. Karena itu agenda rutin orang-orang yang bertakwa. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Ma'asyar muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berusaha untuk mengakhirkan sahur. Benar-benar dia mengakhirkan sahur. Itulah sunnah di kala sahur. Yang menunjukkan akan hal itu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu ketika beliau ketika ingin meminum air, tiba-tiba terdengar azan. Azan yang kedua. Azan yang menunjukkan telah berakhirnya waktu sahur dan telah masuknya waktu subuh. Ketika beliau akan minum, terdengar panggilan azan. Ketika itu Umar bin Khattab sahur di dekat Nabi SAW. Maka Umar bertanya, "Ya Rasulullah, a'ashrabu min?"
Apa aku boleh melanjutkan minuman ini ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida' fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatah." Apabila kalian mendengarkan panggilan azan, sedangkan dalam kondisi engkau memegang sebuah bejana minuman atau makanan, jangan kalian letakkan sampai kalian tuntaskan hajatmu dengannya. Artinya boleh dia lanjutkan, tapi jangan nambah. Hah? Oh, boleh kata Ustaz nih, nambah sini, comot sini lah. Yang sudah dia pegang. Hah? Kata Nabi, apabila kalian mendengarkan panggilan azan dan bejana di tanganmu, bejana dalam kondisi di tanganmu, jangan letakkan sampai kalian tuntaskan hajatmu darinya. Nah, berarti boleh. Segera tuntaskan. Jangan nambah. Baik, ahibati fillah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat biasa mengakhirkan waktu sahurnya. Ya, benar-benar menjelang datangnya waktu subuh. Dan itulah sunnahnya di kala sahur. Dan sahur ini adalah makanan yang penuh dengan berkah. Makanya jangan tinggalkan sahur, kata Nabi SAW. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena di sahur itu ada keberkahan. Ya? Walaupun hanya meminum air. Fala tada'u, kata Nabi, jangan kalian tinggalkan sahur. Walaupun hanya meminum air. Katakan anak nggak ada yang bisa dimakan, hanya ada air. Ya sudah, air itu kau minum. Kata Nabi, jangan kau tinggalkan sahur walaupun minum air. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat untuk orang yang sahur. Jadi sahur itu bukan hanya makan dan minum saja. Ada keberkahan yang sedang kita harapkan di sana. Oleh karena jangan tinggalkan sahur walaupun minum air, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita beralih kepada sunnah yang lain, yaitu berbuka puasa. Di antara sunnah yang harus diupayakan adalah menyegerakan perbukaan. Nabi SAW mengatakan manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan perbukaan. Jangan ditunda-tunda. Anda tahu sudah masuk waktu maghrib, silakan berbuka walaupun belum azan. Karena boleh jadi yang mengumandangkan azan makan nasi kotak dulu. Yang lain pada nunggu, kok nggak azan-azan. Rupanya yang muadzin makan nasi kotak dulu. Subhanallah. Mungkin nggak? Biasanya orang yang mengumandangkan azan dia makan dulu, tapi makannya jangan banyak-banyak. Minum air, makan kurma, sepotong saja, langsung dia azan. Kenapa? Karena Anda sedang ditunggu oleh orang-orang yang berpuasa. Dan tidak ada suara yang paling indah bagi orang yang berpuasa kecuali azan maghrib. Tidak ada suara yang paling indah bagi orang berpuasa kecuali azan maghrib. Subhanallah. Di kala Ramadan azan maghrib menjadi suara yang paling indah. Biasanya nggak pernah peduli dia dengan azan maghrib. Azan maghrib, isya sama saja. Tapi azan maghrib beda. Dilihatin jam, lihat. Subhanallah. Ditunggu-tunggu azan maghrib. Suara yang paling indah bagi orang yang berpuasa adalah azan maghrib. Tetapi sangat disayangkan ketika dia tunggu, ternyata orang yang mengumandangkan azan dia sibuk dengan makannya, lupa memberikan kabar gembira kepada orang yang berpuasa untuk menyegerakan perbukaan itu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segera berbuka ketika Anda tahu telah masuk waktu maghrib, walaupun belum azan. Karena kapan masuknya waktu maghrib? Ketika matahari tenggelam.
Walaupun orang belum azan, segera berbuka. Tapi kalau Anda tak yakin matahari tenggelam, jangan coba-coba berbuka. Bagi yang yakin saja. Ini sudah waktunya, biasanya udah azan jam segini, bismillah makan. Nah, karena intinya waktu maghrib itu tenggelamnya matahari. Ya. Ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika dia berbuka disunahkan untuk makan kurma terlebih dahulu sebelum dia makan yang lain. Ya. Ada berbagai macam makanan di depan dia. Kalau di sini makanannya apa yang paling khas? Apa? Onde-onde. Apa lain? Cendol. Apa yang lain? Lotek? Sop durian? Masya Allah. Ada kurma, mana yang harus diambil dulu? Kurma dulu. Ya. Tapi sangat disayangkan banyak kaum muslimin, ya, merasa tak sempurna berbuka kalau tak ada gorengan. Padahal seharusnya tak sempurna rasanya berbuka kalau tidak ada kurma. Nabi SAW selalu mengawali perbukaannya dengan memakan rutab. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Kana Nabi SAW ya'kulu rutabatin qabla an yusalli, fa in lam yakun rutabat fatamarat, fa in lam takun tamarat hasawatin mimma." Kata Anas bin Malik, Nabi SAW selalu berbuka dengan makan rutab, kurma yang masih muda, mengkel, menuju matang. Kalau tidak ada, baru Nabi makan kurma yang sudah matang betul. Kalau tidak ada juga, baru air, baru yang lain. Seperti itu urutannya. Ini yang biasa dilakukan Nabi SAW. Ya, maka upayakan siapkan kurma itu agar semakin berkah nilai puasa dia, semakin berkualitas, semakin banyak sunah-sunah Nabi yang dia lakukan ketika berpuasa, maka insya Allah nilainya semakin berkah dan berkualitas. Maka dahulukan kurma. Kemudian ketika dia memakan kurma, dia membaca doa. Ya, boleh dia membaca doanya sebelum makan atau setelah makan. Dhahaba dhama'u wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Adapun doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin, maka ini masih diperselisihkan tentang derajat kesahihan hadisnya. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sunnah ketika sahur adalah memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa. Nah, berikan perbukaan ya ikhwan. Apa yang antum sanggup? Air putih, kasih air putih. Kurma, kasih kurma. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga diri kalian, lindungi dari api neraka walaupun kau hanya berinfak dengan setengah butir kurma. Sedekah yang biasa dilakukan Nabi di bulan Ramadan bukan hanya puasa, tapi memperbanyak sedekah. Abdullah bin Abbas dalam riwayat Imamul Bukhari, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan sangat nampak kedermawanannya ketika memasuki bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulannya seseorang bersedekah. Biasa sebagian kaum muslimin berbaginya ketika hari Jumat. Jumat apa? Jumat berkah. Ramadan enggak? Ramadan berkah. Nah, setiap hari keluarkan. Berikan perbukaan. Enggak mesti makan makanan berat. Boleh engkau bawa makanan 2 kilo. Jangan yang berat-berat. Nasi kotak kan nggak berat kan? Yang berat itu yang 10 kilo, itu makanan berat. Nah, boleh bawa nasi kotak, nasi bungkus. Nah, berikan. Berlomba-lomba ya ikhwan. Boleh jadi puasa kita nggak diterima oleh Allah, tetapi kita dapat pahala puasa karena kita memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa. Nabi SAW mengatakan, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa. Dia kasih 30 orang makan berbuka, dapat 30 pahala puasa dia. Boleh jadi puasa dia nggak diterima oleh Allah, tapi dia dapat pahala puasa dari jalur orang lain. Kapan lagi saatnya? Jadi harus ada misi. Ramadan ini saya mengeluarkan sedekah. Jangan tunda-tunda.
Ya, boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Nah, oh, Ustadz nih uangnya mau buat beli mobil, Ustadz, buat lebaran. Ana mau nambah balkon rumah nih masih kurang. Ana mau bikin ini, mau bikin. Nggak cukup-cukup terus itu. Syaitan selalu menakut-nakuti kalian dari kefakiran. Syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan selalu menakut-nakuti kalian, takut miskin, takut fakir. Jangan kau infakkan, nanti kau butuh uangmu buat SPP anakmu, buat bayar listrik, buat ini, buat ini. Akhirnya nggak jadi-jadi berbagi. Padahal momennya Ramadan memperbanyak sedekah. Nabi adalah orang yang paling dermawan di dalam bulan Ramadan. Baik. Maka di antara sunnah yang berkaitan dengan berbuka adalah memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa. Kemudian di antara sunnah yang juga berkaitan dengan berbuka puasa adalah mendoakan kebaikan untuk orang yang berdonasi berbuka bersama. Doakan kebaikan. Kita terkadang diundang berbuka, makan gratis, dapat makanan gratis dari orang lain, dari muhsinin, dari para donatur. Nabi SAW pernah berbuka di rumah sahabatnya. Nabi doakan sahabat itu. Apa doanya? Apa doanya? Nah, ada yang tahu? Nabi SAW itu pernah ditraktir sama sahabatnya makan gratis, berbuka puasa. Kita sering ya makan di masjid dapat perbukaan gratis. Alhamdulillah. Jangan SMA setelah makan assalamualaikum. Tapi usahakan ada yang muncul, ini siapa donaturnya? Karena seorang muslim itu pandai berterima kasih kepada orang lain. Kata Nabi ya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih kepada sama manusia. Sampai dia pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah sampai dia pandai berterima kasih kepada sama manusia. Itulah sempurnanya syukur dia. Maka kalau kita makan, munculkan pertanyaan, ini siapa yang berdonasi? Saya akan membalas kebaikan dia. Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Apabila ada orang yang berbuat baik kepadamu, balas kebaikan dia. Ada orang tetangga nganterin makanan menjelang berbuka, balas. Balas, ini selalu kosong piringnya. Iya, nggak mau dia balas itu. Ada orang nganterin buat antum, balas piring itu. Nih, kasih juga. Dapat kita pahala puasa dia. Kata Nabi SAW, apabila ada orang berbuat baik kepadamu, balas kebaikan dia. Kalau tak ada yang bisa engkau balas, minimal doakan. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Sehingga engkau melihat bahwa engkau telah berupaya keras membalas jasa kebaikan dia. Ini Nabi SAW mengajarkan kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Nabi SAW diundang makan, Nabi doakan sahabat ini. Apa doanya? Ada yang tahu? Enggak pernah ditraktir makan? Hah? Jarang antum dapat berbukaan gratis? Sering. Tapi enggak pernah mendoakan kebaikan? Di antara doa yang Nabi baca, Nabi mengatakan, akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus saimun. Akala ta'amakum al-abrar. Telah dimakan makanan kalian ini oleh orang-orang yang baik. Siapa? Orang yang berpuasa. Karena Nabi mengatakan, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Dan orang yang berpuasa diharapkan orang yang bertakwa. Nabi mengatakan, telah dimakan makanan ini oleh orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaikah. Semoga malaikat senantiasa mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa aftara indakumus saimun. Telah berbuka puasa orang-orang yang berpuasa di sisi kalian. Ini doa Nabi kepada sahabat yang mengundang Nabi berbuka bersama di rumahnya. Subhanallah. Ini yang sering kita lewatkan. Membalas kebaikan orang yang telah memberikan perbukaan untuk kita. Di antara doa yang lain juga Nabi ketika ditraktir makan, diundang makan oleh sahabatnya, Nabi mengatakan, Allahumma at'im man at'amani wasqi man
saqani. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang telah memberikanku makan, dan berikanlah minuman kepada orang yang telah memberikanku minum. Doa yang lain, Nabi terkadang membaca, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Dalam beberapa redaksi yang lain, ada yang lebih didahulukan lafaznya, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Jangan salah ya, nanti antum baca Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Doa salat jenazah. Baik. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Dalam beberapa redaksi hadis, Allahumma bariknya yang pertama lafaznya, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rezeki yang kau berikan kepada dia, berikanlah ampunan untuk dia, rahmatilah dia ya Allah. Nah, ini yang kamu harus hafalkan. Terkhusus Anda yang sering mendapatkan gratisan. Hafalkan doa ini. Ya. Sudahlah tak bisa berbagi, tak pula berbagi kebaikan doa. Subhanallah. Taib, ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Poin terakhir, saya khususkan untuk kaum wanita yang masih punya hutang puasa. Segera lunasi. Banyak kaum wanita yang terhalangi menyempurnakan puasanya karena haid, nifas, atau karena menyusui, hamil, dan yang semisalnya. Maka jangan menggampangkan bayar hutang dengan fidyah sebelum Anda berusaha membayar hutang puasa dengan puasa. Karena ada kemuliaan untuk Anda khusus bagi kaum wanita yang kekhususan ini tak dimiliki oleh kaum lelaki. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت." Kata Nabi SAW, seorang wanita yang menjaga salat 5 waktunya, mengerjakan puasa 1 bulan lamanya, menjaga kemaluannya, kehormatan dan kesuciannya, mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Ini kemuliaan harus Anda gapai, wahai kaum wanita. Berpuasa 1 bulan lamanya. Nabi sebutkan 1 bulannya engkau berpuasa. Jangan beralih ke fidyah. Ada kemuliaan yang bisa engkau gapai di sana. Siasati bagaimana agar Anda bisa melunasi hutang puasa. Nah, ya. Ini penting. Jangan dilewatkan kemuliaan ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, berhubung waktu sudah lebih dari 8:30. Kita buka tanya jawab. Bagi kaum muslimin yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah berbuka bersama teman-teman termasuk perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan? Tidak. Secara hukum asal boleh berbuka bersama, sebagaimana Nabi pernah berbuka bersama dengan sahabatnya. Namun apabila perbukaan bersama itu membahas obrolan-obrolan yang sia-sia, maka dikhawatirkan disitulah letak kekeliruannya. Maka hindari obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Apalagi sambil nonton bareng. Tidak. Berbuka bersama silahkan. Ya, tetapi upayakan jauhi perbuatan yang sia-sia ketika berbuka bersama itu. Kebanyakan yang terjadi ketika mereka berbuka bersama lewat salat maghribnya, bahkan lewat isya dan tarawihnya. Ya. Jadi sebatas hura-hura saja. Ya. Ingin berjumpa dengan kawan yang sudah lama tak jumpa, kumpul di situ, maghrib tak salat, isya tak salat, tarawih tak salat. Naam. Maka ini jelas dia melakukan hal yang sia-sia dan dikhawatirkan bisa berefek kepada puasa dia. Naam. Oleh karenanya, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah,
berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Berbuka bersama, na'am, sambil baca Al-Quran. Tanya kabar sesekali, silahkan. Gimana kabar, gimana kegiatan, gimana keluarga, sehat. Dah, baca Quran. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baiknya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah mudahkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini, dan semoga Allah jadikan Ramadan ini jauh lebih berkah dibandingkan Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.